Halo Sobat Kompur, bersama saya Jody Napitu akan memandu Sobat Kompur sekalian dalam podcast Kompur kita edisi ke-6 kali ini. Yang kali kedua ada narasumber yang perempuan, seorang pemimpin perempuan, Kepala BPS Kabupaten Dairi, Ibu Minda Flora Ginting. Jua-jua Ibu Minda. Jua-jua. Iya. Kali ini kita akan bicara tentang data. Nah, ada pernyataan yang menyatakan kalau data itu mahal, tapi membangun tanpa data itu lebih mahal lagi. Bisa Ibu jelaskan ke kita, Ibu Minda? Baik, terima kasih Bu Judi dan sahabat podcast. Ya, ada istilah data itu mahal, tapi membangun tanpa data itu jauh lebih mahal. Ya, untuk menghasilkan data itu dibutuhkan sumber daya dan sumber dana yang cukup besar. Katakan saja angka kemiskinan Kabupaten Dairi katakan sekarang yang sudah semakin melandai ke 8,31%. Untuk menghasilkan satu angka kemiskinan itu saja kita butuh sumber daya dan sumber dana yang cukup besar. Bagaimana jika membangun tanpa data? Itu lebih mahal lagi, jauh lebih mahal. Kenapa? Membangun tanpa data ibaratnya berjalan tanpa kompas. Saya ambil contoh, misalkan kita ingin membangun satu sekolah dasar di satu desa, tapi kita nggak tahu berapa sih penduduk anak usia sekolah dasar yang akan menggunakan sekolah dasar tersebut, atau berapa potensi wanita usia subur, pasangan usia subur yang berpotensi untuk melahirkan atau membuat adanya nanti pengguna dari SD tersebut. Jadi kalau kita tidak punya data, kita bangun sesuatu ternyata tidak ada yang memanfaatkan, itu jauh lebih mahal. Itu sama dengan pemborosan. Pemborosan, iya, betul sekali. Pemborosan. Oh, jadi berarti itu kenapa ada pernyataan yang mengatakan data itu mahal, tapi membangun tanpa data itu jauh lebih mahal mahal. Nah, kemudian ini nih Bu, ini permasalahan setiap daerah kan berbeda-beda. Ya. Nah, misalnya nih BPS Kabupaten Dairi melihat persoalan di kabupaten misalnya tetangga nih Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi kan itu berbeda. Karakter masyarakatnya kan berbeda-beda. Persoalannya kan berbeda-beda. Ini apa nih keterkaitan antara data, persoalan dan pembangunan? Bagaimana nih BPS itu mensiasatinya? Oke. Jadi dalam pengumpulan data, ya BPS melakukan pendataan ke rumah tangga. Ya, setiap daerah punya persoalan sendiri. Ya, katakan misalnya pendataan ke rumah tangga di Kabupaten Dairi mungkin jauh lebih mudah dibandingkan pendataan keluarga di Kota Medan. Misalnya di Kota Medan tuh ada perumahan-perumahan elit yang sulit untuk ditembus, jangankan untuk masuk mendata, untuk membuka pintu saja sulit. Jadi andai kata banyak yang seperti itu akan memengaruhi kepada kualitas data yang dihasilkan. Itu tadi. Jadi bermacam-macam perbedaan. Kalau kita misalnya di daerah ini mungkin untuk mendata perusahaan, kami BPS juga mendata perusahaan-perusahaan. Untuk daerah-daerah yang banyak perusahaan atau industrinya itu memiliki kesulitan tersendiri karena bukan mudah untuk mendapatkan data perusahaan. Jadi perbedaan persoalan di beberapa daerah itu akan memengaruhi data yang akan dihasilkan. Oke, terima kasih ya Ibu Minda. Kemudian kita ingin tahu nih sebenarnya ada organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga bentukan pemerintah kan pasti mengumpulkan data juga. Nah, tapi biasanya data yang dikumpulkan ini kurang bisa diterima keabsahannya kalau data itu yang mengeluarkan tuh bukan BPS. Nah, sekarang kita mau tahu nih, menurut BPS data yang ideal itu yang siap untuk dipergunakan itu seperti apa tuh? Kriteria alat ukurnya apa? Ya, data itu siapa saja sebenarnya bisa menghasilkannya. Tapi bagaimana data itu bisa diterima, dibagi pakaikan ke pihak lain, itu seharusnya data itu adalah memiliki
kaidah-kaidah statistik, sudah menjalankan kaidah-kaidah statistik. Ya, sekarang banyak penghasil data, bukan hanya BPS ya, bukan hanya BPS, tapi misalkan lembaga survei juga menghasilkan data. Jadi data yang ideal itu adalah data yang memenuhi kaidah statistik. Ya, syarat-syaratnya yang pertama, data tuh harus objektif sesuai dengan kondisi keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau dikumpulkan data harus objektif. Kalau supaya objektif apa? Bagaimana metode pengambilan sampelnya itu harus memenuhi kaidah statistik. Kemudian data itu harus representatif, mewakili daripada populasi. Katakan misalnya satu pihak ingin melakukan survei, datanya harus representatif. Tidak boleh, oh kita sekarang misalkan mau survei terkait bagaimana kepuasan pelanggan. Nah, tidak boleh oh yang kita pilih hanya ini sajalah gitu. Jadi harus representatif. Dari pengambilan sampelnya itu harus representatif, mewakili daripada populasi. Kemudian data itu harus relevan dengan masalah yang dipecahkan ya. Jadi kalau data, kita mau mengambil data tapi tidak sesuai dengan masalah yang dipecahkan, itu datanya tidak baik, dan data harus update ya, up to date ya gitu ya, up to date, terkini. Jadi data harus diperbarui. Iya, jangan nanti datanya kita mau ambil kebijakan untuk tahun 2024 tapi datanya 2018, itu tidak up to date lagi gitu. Iya. Berarti tadi ada 4 kriteria ya disebut data itu ideal. Dia datanya harus objektif, kemudian representatif, relevan, dan up to date. Nah, bicara tentang objektivitas, berarti itu kan data harus data yang sebenarnya. Nah, kalau bicara tentang data yang sebenarnya, ini ceritanya kejujuran nih ya kan, katakan yang sejujurnya kan gitu nih. Nah, karena setahu kita kejujuran itu juga mahal ya, ya kan, kejujuran itu juga mahal. Nih, untuk mendorong masyarakat sekarang di Kabupaten Deli supaya masyarakat itu mengatakan yang sebenarnya, jujur terhadap data, mereka sebagai sumber data nih, masyarakat jujur terhadap informasi yang ada pada diri mereka. Nah, apa nih terobosan dari BPS melewat petugas, bagaimana caranya supaya masyarakat itu memberikan data yang sebenarnya, sejujurnya, katakan sejujurnya gitu. Sejujurnya ya, kayak lagu ya. Iya, kayak itu lagu dia. Katakan sejujurnya. Iya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Kalau beberapa waktu yang lalu BPS itu, kalau kita ke lapangan nih petugas, dari mana BPS? Dikira BPJS. Ada satu J. Jadi saya bilang, kita bilang ini BPJS belakangan datang, tapi jadi lebih dikenal mungkin karena lebih kepada masyarakat ya, lebih kepada masyarakat. Jadi kami BPS ya berupaya untuk dikenal. Jadi ini syukur nih ada podcast hari ini, tambah dikenalin nanti kita. Jadi kita berupaya untuk dikenal. Jadi bagaimana mengorek satu informasi dari responden agar informasi itu merupakan informasi yang sebenarnya. Ya, jangan ditutup-tutupin, jangan dipoles, jangan dijelekkan, jangan dibaguskan. Nah, misal kita ke rumah tangga, kita berupaya untuk bagaimana rumah tangga itu jujur. Dengan kita, waktu petugas mendata, petugas tuh berusaha memberikan penjelasan dulu. Apa fungsinya data ini, kemudian kalau kita mendata terkadang ada responden, katakan responden perusahaan, kalau saya katakan jujur nih nanti berkaitan dengan pajak. Iya, kita sampaikan bahwa banyak yang takut dengan konsekuensi kalau mereka memberikan data yang sebenarnya. Betul. Nanti kalau saya kasih ini, nanti sampai ke pajak besok naik pajak saya gitu kan. Nah, jadi kita berusaha menjelaskan bagaimana fungsi daripada data, kemudian ini tidak berkaitan dengan pajak, kemudian petugas kita berusaha untuk menciptakan suasana nyaman. Suasana nyaman sehingga responden itu
tidak merasa diintimidasi sehingga dia boleh mengeluarkan memang data yang sebenarnya. Iya. Upaya lain adalah BPS berusaha mengambil petugas dari wilayah setempat. Karena kita kan menggunakan mitra untuk yang pendataan-pendataan yang skala besar memerlukan banyak petugas, kita mengupayakan itu dari mitra setempat. Kenapa? Karena selain dia sudah menjalin hubungan emosional baik kekeluargaan atau hubungan kekerabatan atau pertetanggaan, dia juga sedikit banyak sudah paham terkait dengan masyarakat itu. Jadi misalkan ada pertanyaan terkait berapa lahan Bapak Ibu, dia hanya respondennya bilang inilah lahanku, rumahku ini. Kalau petugasnya dari situ sedikit banyak dia tahu, tapi adanya ladang kalian di sana. Ini nggak apa-apa loh, ini nggak usah takut. Nanti kalau dikasih tahu lahan di sana, ini tidak berkaitan dengan pajak, tidak berkaitan dengan hal-hal yang akan memberatkan rumah tangga. Berarti ada alasan kenapa kadang-kadang masyarakat ataupun sumber data itu tidak jujur terhadap data atau informasi yang diminta dari mereka, karena kalau itu perusahaan misalnya itu menyangkut pajak atau menyangkut misalnya catatan terhadap penghasilan masyarakat. Nah kemudian itu terkait masalah kejujuran itu tadi ya Bu ya, ini kan bagaimana terobosannya supaya masyarakat itu jujur memberikan datanya. Ini tak kenal maka tak sayang. Nah ini cerita tak kenal maka tak sayang terhadap lembaga statistik dan kemudian mengambil mitra petugasnya dari masyarakat di Kabupaten Dairi. Nah kalau kita lihat nih dari angka statistiknya, ini kan jumlah penduduk kita perempuan dan laki-laki, ini kan lebih banyak perempuan. Nah, untuk mengakomodir perbandingan ini, kita mau tahu ini sebenarnya Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi banyak nggak ini merekrut tenaga-tenaga petugas yang perempuan untuk survei? Oke. Jadi kita dalam rekrut petugas untuk yang skala besar, katakan seperti sekarang ini kita sedang mau melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi. Iya. Kita membuka open recruitment. Open recruitment, memang dari pelamar itu banyakkan perempuan yang melamar. Jadi kita tidak gender sebenarnya. Tidak gender maksudnya memang faktanya perempuan yang banyak melamar. Ya. Jadi kita tidak bilang ini harus perempuan, ini harus laki-laki, tidak. Jadi memang pelamarnya itu banyak perempuan. Ada kelebihannya sih perempuan kalau mendata. Iya. Apa tuh kira-kira kelebihannya petugas perempuan dan laki-laki, Bu? Iya, bukan nomor dua kan laki-laki, ya, tapi kok perempuan tuh biasanya lebih sabar dalam mendata, karena mendatanya harus sabar. Membangun komunikasinya lebih sabar dengan masyarakat ya. Kadang kan begitu, ada kalau laki-laki ditolak oleh responden mungkin bisa agak naik emosinya ya, tapi kalau perempuan biasanya lebih sabar, membangun suasana nyaman itu tadi ya, supaya nggak terintimidasi ya. Kemudian lebih teliti. Oh ya, lebih teliti juga. Tapi kita tidak membedakan, kita membuka lamaran itu secara terbuka, perlakuan yang sama. Tapi kalau kita melihat dari beberapa kali kita membukakan pelamaran, tugas tuh memang lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan. Iya, berarti memang kemampuan membangun komunikasi yang lebih sabar, salah satunya, menciptakan suasana nyaman, dan masalah ketelitian terhadap data. Ini berarti semangat nih ya untuk petugas-petugas perempuan. Nah, saat ini kemarin itu kan Pak Bupati Dairi, Dr. Edi Kelengate Brutu sudah mencanangkan dan menggulirkan program registrasi sosial ekonomi di Kabupaten Dairi. Ibu Minda bisa cerita ke Sobat Kombur, Regisosek ini program apa dan tujuannya apa gitu? Ya, jadi registrasi sosial ekonomi atau yang dikenal dengan Regsosek itu adalah satu sistem dan basis data penduduk yang terdiri atas profil dari penduduk, kondisi ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Data ini terhubung dengan data induk kependudukan, ya, satu basis data yang sampai level desa kelurahan. Jadi apa aja yang didata, Bu? Yang didata adalah seluruh penduduk,
Tentang seluruh apa? penduduk. Nanti ditanyakan terkait dengan profil daripada penduduk, ya. Namanya, nicknya, umur, tanggal lahir, kemudian kondisi sosialnya, kondisi ekonominya, kemudian tingkat kesejahteraannya. Ada banyak variabel yang akan didatakan. Jadi seluruh penduduk. Apa tujuannya? Tujuan dari Reksosek ini adalah pemerintah ingin mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ya sekarang tujuannya untuk perlindungan sosial juga. Salah satu tujuannya adalah untuk satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kita sekarang tahu bahwasanya banyak data yang masih berseliweran lah ya untuk program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi pendataan Reksosek ini merupakan pendataan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Jadi bukan hanya mendata masyarakat yang misalnya terkategorikan menengah ke bawah atau bukan mau mendata penduduk miskin, bukan. Jadi semua data, semua penduduk tidak ada yang ketinggalan, itu wajib didata. Tanpa terkecuali? Tanpa terkecuali. Oh berarti masyarakat yang menengah ke atas juga mendapatkan ya, supaya yang masyarakat bawah juga mendapatkan, atau masyarakat yang di desa juga dapat, yang di perkotaan juga dapat, kawasan industri juga dapat. Berarti, nah Sobat Kombur, berarti registrasi sosial ekonomi tahun 2022 ini ditujukan memang untuk mengkompilasi, mengumpulkan semua data yang diperlukan terkait masyarakat Indonesia. Jadi baik itu mengenai profilnya maupun tingkat kesejahteraannya, pendidikannya, semuanya tanpa terkecuali. Jadi Sobat Kombur yang sedang menyaksikan podcast kita ini, jika Sobat Kombur menerima petugas dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi, silahkan Sobat Kombur untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Katakan yang sejujurnya seperti kata lagu itu. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi Sobat Kombur. Karena kalau kita ingin pemerintah mengambil keputusan kebijakan pembangunan yang tepat, berikanlah informasi yang tepat dan yang sebenarnya. Nah, kalau misalnya nanti Reksosek ini udah berjalan. Ini kan belum nih, kalau nggak salah nih katanya 15 Oktober sampai 14 November mendatang. Nah, kira-kira apa persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh BPS Kabupaten Dairi untuk proses Reksosek nanti? Jadi untuk internal kami, semua ASN BPS Dairi termasuk PPNPM itu sudah kita internalisasi terkait dengan apa itu Reksosek. Ya, jadi materi dari Reksosek untuk semua ASN dan PPNPN internal kami sudah kami sampaikan. Kemudian kami sudah menyiapkan, membuat matriks kerja daripada setiap pegawai. Ya, misalnya kita ada 15 kecamatan. Kami sudah mengunjung 15 koordinator sensus kecamatan. Karena Reksosek petugasnya ada koordinatornya per kecamatan. Iya, betul. Karena ini berapa jumlah petugasnya Bu untuk Reksosek 2022? Total petugas semua 456. 456 dengan 15 koordinator kecamatan. 15 koordinator kecamatan. Jadi secara tim kami juga sudah membentuk yang namanya tim administrasi dan tim teknis. Jadi persiapan-persiapan untuk Reksosek ini sudah internal kami sudah cukup matang, sudah cukup baik, dan kami bersyukur juga didukung oleh pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini Bapak Bupati. Jadi kita juga sudah jalin koordinasi dengan OPD terkait yang menjadi gugus tugas daripada Reksosek. Nah, kita mau tanya ini. Tadi kan kita bilang nih Sobat Kombur, kalau petugas datang katakan yang sejujurnya. Ini kita mau tanya dari BPS-nya dulu. Seandainya data yang berhasil dikumpulkan atau informasi yang didapatkan terkait registrasi sosial ekonomi, misalnya data itu mengecewakan, misalnya, atau misalnya kita ternyata banyak masyarakat miskin kita yang belum terdata, misalnya, kemudian ternyata masih banyak masyarakat kita yang buta huruf, atau misalnya di beberapa kecamatan di desa-desa ternyata masih banyak ibu yang melahirkan itu meninggal. Ini data itu ternyata misalnya
menyedihkan kondisinya atau mengecewakan, misalnya nggak seperti harapan kita, ternyata penghasilan masyarakat kita nggak tinggi, atau misalnya kondisi kesehatan ternyata masih memprihatinkan. Nah, ini data-data ini yang menurut kita nih kurang memuaskan dalam tanda petik ya, gitu ya, tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya BPS akan tetap mempublikasikan data itu atau jangan-jangan menggantinya dengan data yang tidak benar misalnya. Iya, jadi gini, saya cerita dulu. BPS dalam melakukan pendataan tidak hanya Reksosek ya, semua itu sudah melakukan uji coba. Jadi sebelum Reksosek ini dijalankan, sudah dilakukan uji coba. Bahkan uji cobanya kali ini itu dilakukan oleh Bappenas. Ya, jadi di 96 wilayah, termasuk untuk Sumatera Utara tidak ada ya. Jadi 96 wilayah, jadi sudah diuji cobakan. Jadi desain daripada kuesioner itu disesuaikan dengan metodologi untuk tingkat dunia. Jadi sudah desain dengan bagus, diuji cobakan. Setelah diuji cobakan, ternyata ada kelemahan-kelemahan kuesioner, diperbaiki. Kemudian diuji cobakan lagi, kemudian dilatih untuk instrukturnya, itu baik di pusat, di provinsi dan di daerah. Kemudian instruktur itu akan mengajar petugas. Petugas kita rekrut dengan metode seleksi yang cukup ketat ya, sehingga petugas itu kita dapat petugas itu, kemudian dari petugas itu kita latih petugas. Bagaimana petugas itu fungsinya adalah memotret kondisi yang sebenarnya, ya, yang sebenarnya. Jadi kalau cerita bagaimana nanti kalau hasilnya mengecewakan, gitu ya. Yang ditampilkan BPS adalah potret. Jadi potret itu nanti kalau misalnya, ya, ternyata masih banyak ibu yang meninggal melahirkan misalnya, katakan misalnya pendidikan, itu kan jadi bahan evaluasi daripada pemangku kepentingan. BPS dalam melakukan pendataan itu diperkenankan dalam standar error sekian persen, 3%, tapi untuk berbohong itu diharamkan. Oh ya, bohong itu diharamkan loh Sobat Kompur, nggak boleh bohong ya. Jadi bukan hanya Sobat Kompur yang boleh bohong, nggak boleh bohong. Jadi BPS juga nggak boleh bohong, karena tadi Ibu Minda juga sudah menjelaskan ke kita bahwa ini sudah dicobakan, ya, sudah dicobakan. Alat yang dipergunakan juga ilmiah, desain itu dipergunakan bisa standarnya standar dunia. Jadi nggak usah khawatir Sobat Kompur. Berarti data yang sebenarnya dari Sobat Kompur akan ditampilkan dengan sebenarnya juga oleh petugas BPS. Nah, jadi Sobat Kompur percayalah ketika Sobat Kompur menerima kehadiran dari petugas BPS, perangkat yang dipersiapkan sudah diuji cobakan secara ilmiah dan terstandar secara internasional. Jadi ini canggih ya Sobat Kompur ya, ketika petugas datang silahkan diberikan informasi yang sebenarnya. Nah, ketika proses uji coba, kan ini sudah diuji cobakan di 96 wilayah yang Ibu bilang tadi. Hambatan-hambatan apa yang diperkirakan akan dihadapi oleh petugas ketika melakukan registrasi sosial ekonomi, dan upaya apa nih untuk mengantisipasinya supaya hambatan itu bisa diatasi? Iya, biasanya hambatan terbesar itu adalah penolakan daripada responden. Oh, penolakan ya? Penolakan, penolakan. Beberapa responden menolak untuk didata, misalkan. Ya, dia menganggap tidak perlu data itu, ya itu. Kemudian ada lagi, didata terus dapat bantuan tidak? Oke. Oh, ada asumsi kalau didata itu bakalan dapat bantuan. Iya, jadi. Tapi sebenarnya nggak perlu dapat bantuan, kan? Iya, betul. Jadi penolakan itu yang menjadi hambatan terbesar daripada pendataan ini. Jadi bagaimana kita memitigasi supaya tidak terjadinya penolakan? Ya, kita berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ya, misalnya kita berkolaborasi dengan di level kabupaten dengan pemerintah kabupaten, kemudian di level kecamatan dengan pemerintah kecamatan, camat,
kepala desa, lurah, ya, supaya disosialisasikan terlebih dahulu. Oh iya. Sahabat Kombur, data yang Bapak Ibu berikan nanti itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 kerahasiaannya. Petugas kami tidak diperkenankan membuka data daripada Bapak Ibu ke pihak lain. Itu sudah kita tekankan. Jadi tidak usah takut kalau nanti data Bapak Ibu akan diketahui orang lain gitu. Jadi rahasia daripada data itu dijamin. Terjaga. Terjaga. Tidak ada boleh tahu data dari rumah tangga A, keluarga A, bahwasanya dia punya aset sekian, dia punya misalnya pendidikan sekian, atau punya hutang, ya, kan malu hutang, gitu. Pokoknya terjamin ya, Sobat Kombur, data Sobat Kombur terjamin kerahasiaannya. Nggak usah takut ya. Petugas kami sudah kami tekankan tidak boleh membukakan data. Makanya terkadang kita mohon maaf kepada kepala desa ya, lurah misalnya yang ingin tahu mana datanya. Sebelum data itu diolah itu dan dipublis, itu pihak-pihak luar tidak boleh tahu meskipun di level kepala desa, lurah. Ya. Jadi yakinlah Sobat Kombur, terjamin kerahasiaannya, gitu kan, terjaga ya. Nah, kemudian itu tadi upaya-upaya yang dilakukan ketika ada hambatan, penolakan. Ini memang susah ya kalau udah ditolak itu seperti kata apa, cintaku ditolak ya kan gitu, susah. Jadi Sobat Kombur jangan ditolak ya petugas BPS-nya kalau datang gitu, dibukakan pintu, dipersilakan masuk dan dilayani dengan sebaik-baiknya, karena semuanya itu nanti untuk kepentingan kita bersama. Nah kemudian ini dari berapa generasi kayaknya baru Ibu kayaknya ya kepala BPS perempuan pernah ada satu. Iya, yang kedua berarti itu udah lama sekali. Ya 2005 sampai. Iya udah lama sekali, sekitar udah hampir 20 tahun yang lalu ya. 10 tahun. Iya. Nah itu dia. Nah ini kira-kira ini biasanya ini masalah kita bicara agak lain sedikit ya Bu ya, masalah pemimpin perempuan. Nah anggotanya banyak laki-laki ini kan, apalagi urusannya ini urusan semua masyarakat Kabupaten Dairi. Ibaratnya ini BPS ini kan sebaliknya kan orang yang kepo ya, mau tahu urusan orang karena cariin data kan gitu kan. Nah gitu. Ibu gimana nih Ibu nih memanajemen ini anggota-anggota yang banyak laki-laki yang kebetulan urusannya urusan kepo-kepo gitu ya kan, kata anak-anak zaman milenial sekarang tuh gimana tuh Bu? Jadi untuk kami di lingkup BPS ya kita kan sudah diperkuat dengan budaya organisasi ya. Jadi kita selain punya nilai inti yang secara umum berakhlak, kami kami sebelumnya juga sudah punya nilai inti yang namanya PIA, profesional, integritas, amanah. Jadi PIA, profesional, integritas, amanah. Jadi itu udah termaktub lama itu PIA itu. Sepertinya tidak terlalu sulit untuk manage meskipun misalkan banyak laki-laki gitu ya, nggak sulit karena masing-masing sudah memegang sendiri nilai PIA dalam dirinya. Jadi sudah semuanya berjalan dengan baik. Jadi kemungkinan orang akan berpikir mungkin lebih payah lah ya perempuan berkoordinasi dengan pihak-pihak luar yang katakan misalnya untuk kita di Kabupaten Dairi misalnya wilayah-wilayah sulit gitu ya, banyak daerah-daerah sulit ya, misalkan sepertinya nggak terlalu banyak kendala ya, karena kita juga sudah istilahnya apa itu sudah bisa diuji cobakan lah ya, sudah teruji cobakan. Kami didukung tidak sulit, saya merasa tidak sulit karena semua pihak mendukung, baik itu internal kami maupun
pihak-pihak pemerintah kabupaten. Ya, kami sangat bersyukur lah di Kabupaten Dairi ini sangat didukung ya. Sebagai pembina data statistik, kami didukung oleh Dinas Kominfo sebagai wali data, sehingga kemudahan-kemudahan banyak kami dapatkan, terutama dalam jalur-jalur koordinasi ke pihak-pihak luar. Iya, berarti dengan budaya organisasi yang sudah kuat, dengan prinsip-prinsip nilai seperti profesional, integritas, dan amanah itu tadi tidak menjadi kesulitan bagi ibu yang menjadi kepala BPS. Nah, semangat nih ya untuk ibu-ibu ya. Nah, kemudian kalau misalnya situasi sekarang nih, kira-kira untuk mensukseskan Reksosek 2022 ini dengan jumlah masyarakat yang cukup banyak, Kabupaten Dairi daerahnya luas. Dan ada daerah-daerah sulit juga kan yang harus didatangi dan harus dijalani. Itu dukungan apa nih yang kira-kira diperlukan oleh BPS nih untuk mensukseskan Reksosek 2022? Iya. Jadi Reksosek 2022 ini itu akan mendata seluruh keluarga, seluruh penduduk. Nah, keluarga, penduduk seluruhnya dicatat. Perkiraan kami hasil sensus penduduk 2020 itu 81 ribuan. Ini 2022 kemungkinan sudah bertambah. Jadi 80 ribuan kakak di Kabupaten Dairi akan kita data seluruhnya. Kami butuh dukungan. Ya. Kami berterima kasih karena dari pemerintah Kabupaten Dairi, dalam hal ini Bapak Bupati, sudah memberikan dukungan dalam bentuk surat edaran. Sudah ada surat edaran Bapak Bupati Dairi untuk seluruh jajaran di bawahnya. Jadi dengan adanya surat edaran tersebut, kami berharap OPD, camat, kepala desa, lurah mendukung pelaksanaan Reksosek tahun 2022, baik melalui mensosialisasikan di jajarannya, kemudian bisa juga mensosialisasikan di lingkungannya, misalnya pertetanggaan nanti kalau ada. Itu di level pemerintah Kabupaten Dairi. Kami bersyukur nih Bu Judit, sudah ada surat edaran Bupati dan itu termasuk yang tercepat di Sumatera Utara. Oh ya? Surat edaran itu muncul. Jadi kami berterima kasih. Berarti pemerintah Kabupaten Dairi dukung ya. Kemarin juga selain dukungan pemerintah Kabupaten Dairi, kami membutuhkan dukungan dari bapak-bapak kami yang terhormat, bapak ibu kami, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, kemarin di pelaksanaan Rakorda kita mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan tokoh etnis. Tokoh etnis Tionghoa kita undang. Jadi bapak-bapak tokoh, tolong Pak ya, kami juga dibantu. Bapak bisa mensosialisasikan melalui wadah-wadah agama, keagamaan, baik itu misalnya masjid, gereja. Bapak-bapak tokoh adat juga bisa mensosialisasikan melalui wadah-wadah adat. Kemudian bapak dari etnis juga bisa mensosialisasikan dari perkumpulannya. Dari masyarakat, ini yang paling penting. Tadi dari pemerintah sudah, tokoh masyarakat sudah, tokoh adat sudah. Ini dari masyarakat. Dari masyarakat ya. Bapak Ibu, saudara-saudara kami, warga Kabupaten Dairi yang berdomisili di Kabupaten Dairi maupun siapa saja yang berdomisili di Kabupaten Dairi, karena ini Bu Judit, kami mendatanya adalah orang yang berdomisili di Kabupaten Dairi. Yang walaupun secara administrasi bukan penduduk Dairi. Betul. Jadi kita mendatanya de facto. Yang secara administrasi penduduk Dairi tapi berdomisili di tempat lain, de facto didata di tempat lain. Jadi tidak ada yang hilang. Tidak ada hilang. Jadi tanpa terkecuali ya. Tanpa terkecuali. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara kami mohon dukungannya. Ya. Terimalah petugas Reksosek dengan Bapak memberikan jawaban yang sebenarnya. Bapak Ibu memberikan jawaban yang sebenarnya. Ya, tak usah ditambahi, tak usah dikurangi. Jangan takut tadi
data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Bapak memberikan jawaban yang sebenarnya, yang sejujurnya, maka kita dapat data yang valid. Dengan data yang valid, pemerintah bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat. Ya, meskipun mungkin apa nanti datanya seperti dibilang Bu Judit, datanya mungkin agak menyakitkan atau menyenangkan, itu adalah bahan dari pemerintah untuk perencanaan ke depan dan evaluasi terkait program-program yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi tolong ya, saudara-saudara kami warga Kabupaten Dairi, tolong terima petugas. Terima petugas, kemudian Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, bantu juga lah kita ya. Tadi kan selain penolakan Bu Judit, sebenarnya ada satu lagi. Apa tuh Bu? Kan warga kita ini mau berladang-ladang lama-lama di luar gitu ya, lama nggak pulang-pulang ke rumah gitu ya. Sementara interval pendataan itu cuma 15 Oktober sampai 14 November. Nanti kami akan membuatkan satu link yang bisa mempermudah bagaimana nanti misalnya kami inventarisir dulu lah Kades, ada warga-warganya yang misalkan berladang keluar, mungkin akan pulang di luar jadwal, bagaimana nanti metodenya supaya ini jangan lewat. Berarti selain dari tatap muka dipersiapkan alternatif alat lain. Maksud saya link itu hanya untuk menginventarisir nanti ini nanti nih dia berladang di luar. Bagaimana kami nanti membuat janji dengan itu saat dia pulang dia hubungin. Kita jaga interval 15 Oktober sampai 14 supaya November. nggak ada yang terlewat. Tidak ada yang terlewat. Betul. Nah, jadi Sobat Kombur, demikian tadi itu kita udah cukup panjang ini bicara tentang data mahal, kemudian kita harus jujur, kemudian ada dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari tokoh agama, tokoh adat untuk mensukseskan registrasi sosial ekonomi. Jadi Sobat Kombur, kalau Sobat Kombur didatangi oleh petugas BPS, silahkan diterima dan diberikan informasi yang sebenarnya. Terjaga kerahasiaan dari informasi Sobat Kombur semua. Jadi nggak usah takut ya, dengan tetangga-tetangga yang kepo nggak bakalan dapat informasi lah pokoknya tentang Sobat Kombur ya. Nah, ini kita berharap kepada masyarakat Kabupaten Dairi untuk dukungannya, dan kami juga mengucapkan semoga BPS Kabupaten Dairi sukses melakukan registrasi sosial ekonomi. Apapun informasi yang kita dapatkan, apakah itu data-data yang menggembirakan ataupun tidak menggembirakan, semoga bisa dipergunakan oleh pemerintah kita untuk memutuskan dan mengambil kebijakan yang tepat untuk pembangunan masyarakat Dairi ke depan. Nah, sebagai closing statement, Ibu, Kepala BPS, silakan memberikan closing statementnya kepada Sobat Kombur, apa yang ingin disampaikan, sehingga kita nanti ke depannya bisa lebih baik lagi untuk melaksanakan pengumpulan data dan informasi. Kepada Sobat Kombur, tadi kami mohon dukungannya untuk menerima petugas dalam kegiatan Reksosek ya. Jika ada hal-hal yang di luar SOP yang dilakukan oleh petugas, saya berharap, saya yakin tidak sih ya. Atau jika ada nanti diketahui misalkan tetangga kita atau kita yang belum didata, kami mohon ya Sobat Kombur untuk melaporkan ke Kepala Desa ya. Kemungkinan tadi mungkin masalahnya seperti itu, Bapak Ibu mungkin lagi di luar, petugas sudah datang, dan tolong dikontrol juga petugas kami dalam melakukan pendataan. Mohon dukungannya kepada Bapak Kadus yang nanti akan kami gunakan sebagai penunjuk jalan di lapangan. Tolong dibantu Pak petugas kita supaya jangan ada warga kita yang tidak terdata, karena terkadang batas-batas dusun itu masih kurang jelas, sementara di situ ada warga yang mungkin berada di batas-batas wilayah. Jadi terima kasih untuk mendukung program Reksosek. Kita berharap data yang dihasilkan akan sangat bermanfaat untuk pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan berikutnya terkait program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ya.
Demikian Sobat Kombur bareng kita dengan Kepala BPS Ibu Minda Flora Ginting. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa menjadi informasi yang baik untuk Sobat Kombur, bisa dipergunakan. Mari kita sukseskan Reksosek 2022 yang akan berlangsung 15 Oktober sampai 14 November. Terimalah petugas PPS dan berikan informasi yang sebenarnya. Mari kita dukung Reksosek 2022. Terima kasih Sobat Kombur, terima kasih Ibu Minda. Terima kasih Bu Judit sudah hadir di podcast Kombur bareng kita. Semoga sukses menjalankan tugasnya dan Reksosek 2022. Demikian Sobat Kombur, sampai ketemu kembali di episode podcast Kombur yang berikutnya. Jua-jua Sobat Kombur.